Halo Sobat Arista, bertemu lagi bersama saya Bagas dalam acara tips tipis-tipis. Kali ini saya akan memberikan bagaimana caranya mengendarai mobil Matic. Kita sekarang udah ada di Wuling Almas yang berapa seater? Oh, 5 seater. Oke, yang pertama harus kalian perhatikan sebelum mengendarai, pastinya ya perhatikan dulu suasana dan lingkungan di sekitar, apakah sudah aman atau belum di sisi kanan, kiri, depan, belakang. Apalagi kayak di parkiran gini kan, depan, belakang, kanan, kiri banyak banget mobil. Nah, setelah itu jangan lupa untuk memakai sabuk pengaman. Oke. Kemudian ini sekarang saya lagi parkir nih. Posisi pertama awal ini lagi parkir. Nah, kalau mobil Matic itu kalau lagi parkir itu pasti ada di tuas P ini untuk parkir, dan R ini untuk mundur, N ini untuk netral, D untuk maju. Jadi ibaratnya dia itu kayak gigi 1 sampai gigi 4 lah ya. Dan S ini gigi satunya mungkin. Jadi untuk jalanan yang agak menanjak kalian bisa memakai S di sini. Kalian berada di parkir di yang agak menanjak atau turunan, itu tidak perlu lagi untuk menarik tuas rem tangan di sini. Ya, karena cukup di P saja itu sudah mengerem sebenarnya sih. Tapi untuk ya jaga-jaga boleh lah kalian aktifkan rem tangan apabila parkir di tempat yang menurun atau menanjak untuk jaga-jaga. Oke, yang pertama untuk menjalankan mobil Matic ini, kita pertama injak remnya dulu supaya nggak langsung lompat ya. Kemudian, nah kita ke tuasnya. Di sini kita pencet dulu tombol ini. Nah, ini untuk safety juga sih ya, tombol lock ini. Jadi kalau langsung diginin dia nggak bisa. Jadi dimundurin ke D itu nggak bisa. Jadi di tuas ini, di P sini kalian harus pencet dulu tombol locknya ini, tombol safety-nya ini untuk ke D. Nah, ini tombol safety-nya itu berguna banget nih kalau misalnya kalian bawa anak kecil ataupun orang yang nggak ngerti gitu kan, tiba-tiba main geser aja kan, itu bahaya. Jadi bisa berpindah transmisi. Jadi harus ditekan dulu tombol ini, lalu ke D, posisi jalan, drive. D itu drive. Kemudian di sini ya udah kita turunin rem tangan. Jangan lupa rem masih diinjak. Kita untuk menjalankannya ya cukup lepas rem ini perlahan-lahan, lalu dia akan jalan. Oke, seperti itu. Nah, ada sedikit tips nih buat kalian yang khususnya nih mau beli mobil Matic bekas ya, bekas mobil Matic bekas, untuk mengetahui cara bagaimananya Matic-nya ini masih responsif, masih bagus atau enggak. Nah, apabila mobilnya berjalan dengan halus tanpa ada sentakan dan tanpa digas, kita cukup angkat kaki dari rem seperti ini. Nah, cukup remnya dirilis saja. Itu berarti Matic-nya atau transmisinya masih bagus. Seperti itu. Tapi apabila ada hentakan saat dilepas remnya, itu berarti ada masalah di transmisinya. Terus juga misalnya agak delay gitu, nggak langsung jalan, ya bisa jadi transmisinya juga ada masalah. Nah, kalau misalnya lagi ada di posisi D, untuk mundur kalian juga harus memencet tombol locknya ini. Kalau nggak dipencet locknya ini, dia nggak bakal bisa nih. Ini kan, nah dia nggak mau. Jadi harus dipencet dulu.
ke R, baru dia akan mundur. Jadi mobil Matic ini santai aja gitu ya berkendaranya. Jadi saat pertama jalan ya cukup dilepas aja remnya seperti ini, lalu ya jika ingin ada torsi tambahan bisa diinjak gas. Jadi kalau kalian misalnya lagi jalan terus tiba-tiba di depan macet atau lampu merah berhenti seperti ini. Nah, untuk sementara baiknya jika berhenti seperti ini bisa dipindahkan tuasnya ke N terlebih dahulu. Supaya kenapa? Supaya tidak terlalu lama untuk mengerem ya. Karena kalau di D ini, tuas kita di D ini pasti dia bakal jalan terus. Dan kita harus menginjak rem kalau mau berhenti terlalu lama. Jadi lebih baik dinetralkan saja terlebih dahulu, lalu bisa kita peregangan dulu gitu kan, kakinya bisa gini-gini gitu kan. Kalau pegel, kalau kalian terlalu lama menginjak rem pasti itu bakal pegel sih. Dan jangan lupa untuk rem tangan. Oke, di mobil Matic ini juga kaki yang kalian gunakan untuk pedal gas dan rem itu hanya kaki kanan, jadi nggak ada kopling. Jadi otomatis kaki kiri kalian ya diem aja, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, untuk pengendara yang biasanya pakai mobil manual nih, biasanya kan kadang suka lupa karena kebiasaan pakai manual, kiri kopling, jadi harus hati-hati. Takutnya pas mereka lupa di jalan lagi kecepatan tinggi mau manuver gitu kan, tiba-tiba kaki kirinya refleks terus nginjek ngerem, itu bahaya banget. Jadi jangan sampai lupa. Oke, kali ini kita mau parkir mobil Matic. Caranya dari ini kan, dari berhenti, posisi tuas saya ada di P, kemudian saya pindahkan ke R, lepas rem perlahan, kemudian nah di Wuling Almas ini uniknya kalau parkir kalian gak usah ribet-ribet karena udah ada kamera 360, pion kanan kiri plus ditambah kamera 360 atas, depan, belakang, kanan, bawah enggak ya. Jadi kanan kiri, depan, belakang, sama atas. Nah, ini bisa diganti-ganti juga seperti itu. Jadi bisa memudahkan kalian yang masih ragu untuk parkir sendiri. Dan udah ada sensornya juga. Nah, jadi saat dari D ini juga harus diperhatikan juga. Ketika di D, tekan dulu tombol locknya, baru ke R, mundur. Oke, set. Kita perhatikan juga nih, ini spesifik banget ya. Dari atas ini kita bisa lihat, jadi ada benda apa yang ada di belakang mobil kita, dan juga kamera belakangnya ada sensornya juga. Wah, Wuling ini emang paling canggih. Setelah itu kita pindahkan tuas ini ke R, dari R ke P, parkir, selesai. Jadi masalah memarkir mobil kalian tuh udah aman kalau pakai Wuling Almas ini, karena ya udah ada kamera 360 nya. Jadi nggak usah susah-susah ribet-ribet nyuruh orang buat woi parkir 2.000, 5.000, 10.000, nggak usah. Jadi cukup aktifkan kamera 360. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Biar terang closingnya, buka dulu sunroofnya. Oke, sekian video tips belajar mobil Matic ala Arista Group. Semoga kamu menyukai video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Bagas. Bye. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof.